Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunita Rizkiana Putri dengan NPM 228100173 dari kelas 4A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu stres dan keselamatan kerja. Yang pertama ada pengertian stres secara khusus. Stres merupakan suatu keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik atau lingkungan dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak dapat dikontrol oleh diri kita sendiri atau lepas kendali. Untuk jenis stres tersendiri yaitu terdapat dua cabang. Yang pertama, eustress merupakan stres baik yang membuat individu termotivasi, tertantang, dan bersemangat. Contohnya, saat terjadi masalah di tempat kerja, dia berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Distres merupakan stres yang ingin dihindari oleh individu karena memiliki dampak negatif seperti kecemasan, panik, dan putus asa. Contohnya saat diberikan target yang melebihi batas kemampuan, pekerjaan akan menjadi terbengkalai atau tidak diurus oleh individu tersebut. Berikutnya ada tanda distres. Untuk tandanya ada 3. Yang pertama yaitu tanda suasana hati atau yang sering kita sebut sebagai mood. Akan merasa cemas, merasa tidak pasti, mudah bingung, lupa, insomnia, atau somnambulisme di malam hari, gugup, dan merasa tidak nyaman. Yang kedua yaitu tanda otot kerangka. Jari-jari dan tangan bergetar, tidak dapat duduk atau berdiri diam di tempat, kepala mulai tegang atau kaku, leher kaku, dan berbicara mulai gugup. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tanda organ bagian dalam tubuh. Gangguan pencernaan, mulut kering, berkeringat, jantung berdebar, kedinginan, dan kuping berdering. Itulah tanda-tanda seseorang yang mengalami distres. Penyebab stres dari aspek ketegangan. Adapun beberapa penyebab dari aspek ketegangan. Yang pertama yaitu adanya tugas yang terlalu banyak, merasa frustasi, keterbatasannya waktu dalam mengerjakan pekerjaan yang ada, konflik sesama anggota pengurus, keterbatasan kemampuan problem solving seseorang, keterbatasan dalam kemampuan beradaptasi di lingkungan baru atau suasana yang baru. Keterbatasannya kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota organisasi yang memiliki bermacam-macam kepribadian yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada penyebab stres dari aspek psikis dan kecemasan. Untuk faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan kerja atau organisasi yang toksik. Yang kedua yaitu manajemen yang tidak sehat
sehingga mempengaruhi pembuatan keputusan di lingkungan kerja atau lingkungan organisasi. Yang ketiga yaitu tipe kepribadian yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu peristiwa atau pengalaman pribadi yang membuat trauma. Yang kelima yaitu di samping itu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kesepian dan merasa tidak aman. Untuk materi yang kedua yaitu ada keselamatan kerja. Apa itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja merupakan serangkaian usaha menciptakan suasana kerja yang aman bagi organisasi atau karyawannya dengan perlindungan terhadap kesejahteraan fisik dan non-fisik yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang faktor pendukung keselamatan kerja. Apa saja sih faktor pendukung dari keselamatan kerja? Untuk faktornya yang pertama yaitu ada kompetensi, yang kedua ada keterampilan dan pengetahuan individu terhadap faktor pendukung dari keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu menyediakan sarana dan prasarana untuk karyawannya. Yang keempat yaitu penggunaan pelindung diri. Yang kelima yaitu pengaturan jam kerja yang efektif. Yang keenam yaitu pelatihan dan kesadaran terhadap K3, dan yang terakhir yaitu ada perencanaan kritis dan tanggap darurat. Untuk materi yang terakhir yaitu ada contoh keselamatan kerja bagi pengurus himpunan mahasiswa manajemen. Untuk di manajemen tersendiri itu biasanya kita kalau sudah merasa jenuh akan kegiatan-kegiatan yang ada, kita akan melakukan kumpul bersama, hanya sekedar sharing atau melepas penat. Dan juga kita biasanya melakukan refreshing atau healing bareng-bareng ke suatu tempat agar mengurangi kejenuhan dan stres kerja. Kita juga kadang melakukan bakar-bakar atau barbekyuan bareng untuk saling mengerekatkan satu sama lain. Di himpunan mahasiswa manajemen juga memiliki satu proker atau agenda yaitu Healthy Hima. Apa sih itu Healthy Hima? Healthy Hima merupakan kegiatan yang berisi tentang olahraga bareng antara pengurus himpunan mahasiswa manajemen dengan mahasiswa umum prodi manajemen untuk mengurangi stres akan kegiatan-kegiatan yang menumpuk di kegiatan perkuliahan maupun kegiatan di organisasi. Itulah beberapa hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres kerja dan keselamatan kerja di lingkungan himpunan mahasiswa manajemen. Itulah penjelasan tentang materi stres dan keselamatan kerja. Semoga materinya bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan materi tentang stres dan keselamatan kerja.